Di tanah Angkola yang berselimut kabut sejarah, lahirlah seorang tokoh pembaharu, Jatagor Harahap, bergelar Sultan Mangamar. Dikenal sebagai Maharaja Sultan. Ia bukan hanya seorang raja, tapi juga pemimpin kuria, pendidik, dan pelopor perubahan di tanah Angkola. Maharaja Sultan adalah satu dari murid pertama Willem Iskandar, pelopor pendidikan dasar di Mandailing. Ia membawa semangat perubahan, membuka sekolah bagi rakyat pribumi, dan bahkan mendanainya sendiri. Cita-citanya sederhana, agar rakyat Angkola bisa membaca, menulis, dan berpikir merdeka. Ia juga merupakan pelopor dari kalangan pribumi terhadap penghapusan perbudakan di Angkola. Perjuangan itu tak berakhir padanya. Putranya, Rajiun Harahap, gelar Sultan Kasayangan Soripada, melanjutkan jejak sang ayah, menjadi penulis pribumi pertama yang bukunya terbit di luar negeri, dan pendiri organisasi Cikal Bakal Perhimpunan Indonesia. Darah pejuang Maharaja Sultan mengalir dari ayahnya Patuan Soripada ke-1, Raja Batuna II, tokoh sentral dalam perlawanan terhadap pasukan Paderi. Ia bersama Raja Gadombang dari Huta Godang memimpin perang di Bonjol dan Dalu-Dalu. Para Paderi memaksakan tafsir Islam yang keras. Mereka menolak adat Angkola yang dianggap bidah. Tapi rakyat Mandailing dan Angkola tak tunduk. Patuan Soripada ke-1 wafat di Tanah Suci Mekkah pada tanggal 6 Oktober 1878. Ia pergi setelah demam selama 4 hari meninggalkan warisan perjuangan kepada putranya, Maharaja Sultan. Sebagai tokoh berpengaruh, Maharaja Sultan dekat dengan orang-orang terpelajar Belanda dan rakyat yang dipimpinnya. Ia dipercaya memediasi konflik di Padang Lawas. Namun, kedekatannya sekaligus membuat Belanda gelisah, sebab pengaruhnya begitu kuat di masyarakat. Ketegangan memuncak saat ia berselisih dengan seorang asisten residen Angkola, hingga Residen Tapanuli, Mr. Boyle, turun langsung ke Padang Sidempuan menggelar rapat besar para raja. Banyak yang ingin melawan asisten residen, tapi hanya Maharaja Sultan yang berani bersuara. Laporan itu membuat sang pejabat marah, memerintahkan jaksa untuk mengorek massa, lalu Maharaja Sultan bahkan menghasut rakyat untuk menciptakan masalah. Demi meredakan keadaan, Maharaja Sultan mengundurkan diri sebagai kepala kuria selama sang asisten residen masih bertugas. Namun, Residen Boyle menolak karena khawatir pengunduran dirinya akan memicu gejolak di tanah Angkola. Hingga kini, tidak ada catatan resmi soal penyebab perselisihan itu. Ada yang mengatakan, semua bermula dari seekor kuda. Ya, seekor kuda yang ingin dijual sang pejabat seharga 800 gulden. Maharaja Sultan menolaknya, terlalu mahal, dan dari sana lalu ke hati itu tumbuh menjadi konflik. Maharaja Sultan wafat di Batuna II pada tanggal 20 Maret 1888 Masehi. Ia dimakamkan di pekuburan Masjid Raya Shiroto, Mustaqim Batuna II. Kursi kepemimpinan kuria kemudian diwariskan pada dua putranya, Patuan Soripada II dan Baginda Raja Tuan Humala Soripada. Warisannya tak sekadar gelar, tapi semangat mencerdaskan, membebaskan, dan membela harga diri bangsanya. Itulah kisah hidup seorang Maharaja Sultan, sang pembawa perubahan.